Yesus people, I grow, I go, and I glorify. Bagaimana kabar Sobat BFA semua hari ini? Pastinya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah raya bersama Gereja Betania Fresh Anointing. Dan sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Mari siapkan tubuh, jiwa, pikiran, dan roh kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga pastinya menerima firman Tuhan. Dan yang terpenting, jangan lupa menyiapkan perjamuan Tuhan berupa roti dan anggur yang tersedia di tempat Sobat BFA semua masing-masing. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Umat kasih Tuhan, saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go, I glorify. Bisa berkata, puji people say, I grow, I go, I glorify. Puji Tuhan, boleh beri tangan kanan kirinya, katakan happy Sunday. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Ya haleluya, berapa baik saya menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bersama saya undang angkat tangannya. Dan mari kita doa bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Bapak yang Kau berikan sepanjang minggu ini. Dan sebentar kami akan memuji Bapak. Dan berikan nama-Mu. Dan mari Tuhan. Dan seperti menyembah Tuhan bersama berkata, katakan. Amin. Bersama berkata, katakan. Come on. Amin. Bisa beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Bersama berkata, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Baru Tuhan bersama berkata, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sampai tepuk tangan bagi Tuhan.
bisa berkata, How great Thou art, How great Thou art. Pujian syukur kami Tuhan, dan kami mulai dan kami tabiskan ibadah dahsyat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus dan menerima Tuhan. Sesi menyembah Tuhan, bisa berkata, katakan, come on, amin. Bisa berkata, come on, katakan, amin. Bisa beri sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Tepukan bagi Tuhan. Bisa berkata, come on. Kasih setia,
I go, I go, I glorify. Sudah duduk beritahu kanan kiri katakan, Tuhan kita sangat baik, puji Tuhan. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, now we see all the goodness of God. Bisa berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and now we see all the goodness of God. Led me to the fire, darkest night. You are close like no one. I know you as a father, as a friend, you as for. I have you in the goodness. Mari Tuhan bersama berkata. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Oh, sing all my life you have been faithful. Every breath that I am able, now we'll see. Mari kita bersama berkata, Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Surrender now, I give you everything. Your goodness is right.
Your goodness is running down to me. Bersama berkata, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and now will
angkat tangan Bapak Ibu Saudara. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi angkat tanganmu. All my life you have been fair. Nyanyikan, nyanyian kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. Yeah, every breath that I am able, I will sing of the goodness. Lagi, haleluya. All my life you have been fair. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the Haleluya. Amin. Dia Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang mengasihi kami. Sampaikan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Yang percaya dalam nama Yesus, angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya, somebody shout haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Bapak Ibu, saya mau membacakan, tidak ada di bahan, dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 7 sampai 10. Tolong multimedia persiapkan versi TB, saya membaca versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kisah Rasul pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sana, yaitu di Listra, mereka mengabarkan lagi kabar baik itu. Tolong multimedia siapkan versi yang ada aja TB. Di Listra ada seorang, saya ulangi lagi ayat 7. Di sana mereka mengabarkan lagi kabar baik itu. Ya, saudaraku, dalam versi TB mereka memberitakan Injil. Injil adalah good news. Injil adalah kabar baik. Yang amin kok cuma 3 orang. Amin. Di Listra ada seorang laki-laki yang kakinya lumpuh sejak lahir. Sehingga ia tidak pernah bisa berjalan sebab kakinya terlalu lemah. Orang itu duduk di sana mendengarkan Paulus berbicara. Paulus melihat bahwa orang itu percaya. Dan karena itu ia dapat disembuhkan. Maka Paulus memandang dia dan dengan suara yang keras berkata, "Berdirilah tegak." Orang itu melompat berdiri lalu berjalan. Kok enggak beri tepuk tangan buat Tuhan? Amin. Lebih meriah lagi. Saudara, saya memberi judul khotbah pagi ini, yaitu Kasih Bapa Melenyapkan Ketakutan. Ini sambungan khotbah minggu lalu. Kenapa saudara? Bahwa hari-hari ini dunia terus diteror dengan berita-berita yang membuat saudara seisi dunia ini takut. 2 tahun gak cukup
iblis terus diuyak-uyak, diuyel-uyel sampai ketakutan ini mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Setelah kabar pandemi yang akan menjadi endemi, saudaraku, kabar menakutkan lagi. Hepatitis misterius. Ini akan terus menyusul berita-berita lain yang lebih menakutkan lagi. Dan itulah cara kerja setan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akhirnya banyak orang mati karena ketakutan. Nah, saudara, satu-satunya cara untuk melenyapkan ketakutan adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memahami, mendapat pewahyuan tentang kasih yang gak masuk akal itu. Yaitu kasih Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 32 berkata begini, Bapa tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya untuk kita. Saudaraku, Bapa mana yang mau menyerahkan anaknya untuk saudara? Orang di mana Anda bisa ketemu, dia serahkan anaknya mati untuk mengganti saudara. Enggak masuk akal. Nah, pewahyuan ini yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapatkan. Yaitu pewahyuan tentang betapa Dia mengasihi kita. Waktu kita bisa mendapat pewahyuan ini, inilah satu-satunya cara untuk kita bebas, hidup bebas dari rasa takut. Karena rasa takut itu pertama kali muncul akibat dosa Adam dan Hawa. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat, disitulah pertama kali kata takut tercatat. Adam menjadi takut sebab sebagai perasaan merasa bersalah. Dan saudaraku, ada penghukuman yang mengancam dia. Sesungguhnya kita tinggal di dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa, sehingga ketakutan adalah hal yang wajar ada. Dan itu dieksploitasi oleh dunia hiburan, dieksploitasi oleh berita-berita medsos. Dan saudaraku, iblis memanfaatkan rasa takut ini untuk terus mencuri, membunuh, membinasakan sebanyak mungkin orang. Ketakutan seperti jari-jari yang mencengkram dengan kuat selang air. Sehingga suplai air, saudaraku, terhenti, bahkan mungkin hanya kadang menetes saja, bahkan terhenti total karena ada cengkraman jari yang kuat. Seperti itulah rasa takut mencengkram hati kita, sehingga kita nggak mengalami kebaikan Tuhan, kita nggak mendapatkan mimpi-mimpi dan warisan kita. Ingat, kita sudah punya warisan, tapi kita nggak mendapatkannya karena hati kita dikuasai dengan, dicengkram dengan ketakutan. Bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil, baik dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam menikah atau tidak menikah, dalam segala hal, karena pertimbangannya adalah rasa takut yang memuncak di dalam hati kita. Pilpres masih 2 tahun lagi. Tapi muncul ekspresi-ekspresi ketakutan dari banyak orang. Ada yang takut kalau si A jadi presiden. Maka saudaraku, kampanye hitam untuk si A. Dari kelompok yang tidak suka dengan A. Ada yang takut si B jadi presiden. Maka kelompok A bikin hoax untuk yang B, saudara. Bahkan saudaraku, ada orang-orang yang ketakutan kalau Jokowi jadi presiden lagi. Ini menyalahi undang-undang, dibikinlah macam-macam. Saudaraku, takut Jokowi memperpanjang, ada juga. Ya, saudara, ini yang sedang dieksploitasi dunia. Nah, Bapak Ibu, maka terapi
ketakutan muncul di mana-mana supaya orang bebas. Saya katakan nggak bisa. Hanya jalan atau cara satu-satunya kita lepas dari ketakutan adalah ketika kita menikmati kasih yang sempurna. Amin. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita lihat saudaraku dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih. Kata kasih Anda bisa ganti dengan nama Yesus. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Baca yang keras, kasih yang sempurna. Nah, saudaraku setiap hari 2 tahun ini kita sudah tiap hari melakukan perjamuan Tuhan. Mengingat apa yang dia lakukan. Tahukah Anda inilah kasih yang sempurna yang dia buat buat kita. Ini kasih yang sempurna ketika dia mati untuk saudara. Maka ketika Anda menikmati tubuh dan darah Tuhan, Tuhan ngomong, setiap kali kamu melakukan ini, ingatlah akan aku, akan apa yang aku perbuat. Waktu kita mengingat, oh dia lakukan ini karena dia mengasihi kita. Dan ini adalah kasih yang sempurna. Waktu Anda mendapatkan pewahyuan kasih yang sempurna ini, ketakutan dalam dirimu hilang. Bisakah kita hidup bebas dari rasa takut? Sangat bisa. Waktu Anda memahami dengan sempurna kasih Allah yang luar biasa buat kita. Tepuk tangannya kurang keras, lebih meriah lagi. Amin. Versi yang lain saudara. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal. Baca yang keras. Iya. Tahukah Anda Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, itulah pertama kali kata takut muncul. Nah saudara dan saya begitu kita terima Yesus, Anda dan saya dilahirkan kembali. Anda dan saya menjadi ciptaan baru. Maka Anda dan saya hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Artinya apa? Tidak mengenal kata takut, tidak mengenal perasaan takut, dibebaskan dari ketakutan dan kegelisahan. Maka ingat, kalimat terakhir sebelum Yesus menyerahkan diri kepada menyerahkan nyawanya, diserahkan, dia ngomong sama murid-muridnya, ya, jangan takut dan gelisah, damai sejahteraku kutinggalkan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kemudian, saudaraku, itu di perjamuan kudus, ya, di dalam Injil Yohanes. Setelah itu, saudaraku, hari pertama dia bangkit, muncul ketika murid-murid ketakutan, kunci rapat. Kalimat yang Yesus ucapkan, Shalom bagimu. Artinya apa? Jangan takut. Nah, saudara, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab, baca sama-sama. Kurang keras, 2, 3, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi nyata orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, orang itu menjadi takut. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang-orang saudara masih takut, takut ini, takut ini, takut ini. Karena saudara belum mengenal kasih Allah dengan sempurna. Satu-satunya cara untuk ketakutan ini hilang, kalau saudara mengenal kasih Allah dengan sempurna. Gimana caranya Bapak Ibu? Maka saudaraku, apa yang harus saya lakukan buat Anda? Anda mesti punya iman. Nah iman itu timbul dari mana? Anda harus mendengar pemberitaan tentang kabar baik. Roma 10 ayat 17. Kita baca. Firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Kurang keras. Oleh apa? Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Apa? Firman Kristus. Saudaraku, kenapa saya minta Anda baca, Anda ngomong? Sebab tingkat meditasi paling tinggi, ada 3 tingkatan. Anda mesti sampai pada tingkat yang ketiga. Ya, yaitu apa? Mengaum. Menyorakkan, merayakan.
Oh, amin aja susah. Amin. Kurang keras aminnya. Jangan masker menghalangi Anda menyorakkan, mengaum firman Allah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebentar ya. Saya baca dulu. Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 2. Berbunyi demikian. Jangan kamu lupa. Ya. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Tapi renungkan firman itu siang dan malam. Tolong multimedia bantu saya, ada di bahan. Ada Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2. Ya, saudaraku. Nah, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Tapi renungkan itu, baca sama-sama. Nah, kata merenungkan. Pertama lihat, direnungkan itu apa? Ada kata memperkatakan. Berarti begini Pak, Bu, dengar. Waktu Anda baca firman, tingkat perenungan yang paling, level yang paling nomor 1 adalah Anda membaca di dalam hati. Anda merenung di dalam hati. Contoh, Ibrani 13 ayat 8 berbunyi gini. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anda renungkan itu dalam hati, Anda baca. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang sakit. Hari ini dia juga menyembuhkan orang sakit. Besok dia juga menyembuhkan orang sakit. Yang amin cuma 3 orang. Amin. Anda renungkan dalam hati. Yesus Kristus tetap sama. Dulu dia berkati orang yang sedang kelaparan. Hari ini dia juga sama. Besok dia juga sama. Nah, itu kata merenungkan yang pertama. Merenungkan yang kedua sambil bergumam. Di meditasi Kristen beda dengan yoga. Yoga tuh ngosongin pikiran. Tapi kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Jadi Pak, boleh nggak kita ngosongin pikiran? Nggak boleh. Kalau kosong pikiran nanti setan yang masuk. Isi pikiranmu dengan firman Kristus. Maka tingkatan merenung yang kedua adalah, saudaraku, Anda menggumamkan. Tadi dalam hati, sekarang kita menggumam. Ya, sama-sama. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo, 2, 3. Anda ngomong sampai telinga Anda sendiri mendengar omongan Anda. Kenapa saudaraku? Sebab ya waktu Anda mendengar dari mulut Anda, telinga Anda, iman mulai muncul. Nah saudaraku, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka enggak semua tulisan di dalam Alkitab itu firman Kristus. Semua tulisan di Alkitab betul itu adalah ilham Allah. Tapi enggak semua yang ada di dalam Alkitab itu firman Allah. Bahkan ada perkataan setan yang dimasukkan di situ. Betul? Ada perkataan Ayub, ada perkataan gini. Jadi saudaraku, yang membuat iman kita muncul waktu kita mendengar firman Kristus. Katakan firman Kristus. Amin. Nah, saudara lihat, renungan yang pertama, merenung yang pertama, membaca dalam hati, bergumam di dalam hati. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu contoh. Yang kedua, tingkat nomor 2 adalah Anda bergumam dengan suara pelan. Yesus Kristus tetap sama, sampai telinga Anda sendiri mendengar. Nah, tingkat yang ketiga, ambil kunci gini. Tingkat yang ketiga, Anda mengaum, Anda berseru, Anda berteriak. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai, baca sama-sama, selama-lamanya. 2, 3. Amin. Nah, saudaraku, mengaum juga bisa pakai cara Anda ngomong dengan keras. Anda juga bisa nyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Benar.
keras, tepuk tangannya dong. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dia tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Itu Anda mengaum dengan cara dinyanyikan. Amin. Amin. Waktu Anda jadi tingkat merenung yang paling tinggi adalah Anda mendeklarasikan. Apa yang Anda imani, Anda deklarasikan. Bisa lewat perkataan deklarasi, bisa lewat nyanyian. Tuhan Yesus tidak berubah. Sembari Anda nyanyi, saudaraku ingat, Anda punya iman, Anda dideklarasikan, diperkatakan, mungkin lewat nyanyian. Dengar, mungkin Anda berkata, Pak, apakah itu mengubah Tuhan? Tidak. Tuhan tidak berubah. Tapi itu mengubah Anda dari ragu-ragu menjadi percaya. Waktu Anda percaya, mujizat terjadi. Mujizat sudah ada. Tapi kenapa belum terjadi? Karena kamu belum percaya. Nah, waktu kamu percaya, kamu nyanyikan, saudaraku, itu mengubah Anda, maka imani, deklarasikan, alami. Anda mengimani, Anda mendeklarasikan, itu mengubah saudara dari tidak percaya menjadi percaya, dari ragu-ragu menjadi percaya. Dan ketika kita percaya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Yes. Dulu dia baik, sekarang dia tetap baik. Amin. Dulu orang kusta disembuhkan, sekarang tidak berubah, dia menyembuhkan saudara. Amin. Dulu saudaraku Petrus mau bayar pajak bingung, Tuhan tolong. Sekarang Anda bayar pajak bingung, Tuhan juga tolong. Sebab dia tidak berubah. Tepuk tangannya paling meriah, katakan amin. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu ya. Mazmur, Anda lihat Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan merenungkan itu siang dan malam. Maka Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, saudaraku, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada, baca sama-sama. Baca yang keras ini, mengaum, 2, 3. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada yang berkuasa. Dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya mau tanya, begitu saudara ditebus, Anda udah punya warisan belum? Sudah belum? Sudah. Nah, bagaimana cara mendapatkan warisan? Saudaraku, pengacara harus memberitahu Anda, waktu ayah Anda meninggal dan dia meninggalkan warisan, pengacara Anda yang akan membawa saudaraku wasiat itu kepada pengadilan untuk Anda mencairkan warisan Anda. Nah, saudaraku, warisan kita sudah ada. Ketika Yesus wafat di kayu salib, dia mati dan dia bangkit. Warisan kemakmuran, warisan kesehatan, warisan sebagai anak sudah menjadi milik kita. Tetapi itu tidak akan cair jika Anda tidak mengetahuinya. Bagaimana supaya Anda mengetahuinya? Maka firman Tuhan berkata gini, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan yang kedua, firman kasih karunia itulah yang berkuasa membangun imanmu. Halo? Itu yang berkuasa membangun imanmu dan menganugerahkan kepadamu warisan yang ditentukan bagi kita. Versi berikutnya kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Dan kepada firman
yang mampu membangun kamu dalam. Jadi iman kita bisa dibangun, iman kita bisa bertumbuh kalau Anda mendengar firman kasih karunia, firman anugerah. Betul apa betul? Nah, firman kasih karunia, firman anugerah inilah yang membangun kamu dalam iman. Dan kemudian waktu imanmu dibangun, mulai saudaraku, itulah warisanmu menjadi milikmu. Maka tadi lihat, seorang yang dari lahir lumpuh, imannya muncul. Ketika Paulus memberitakan apa? Kabar baik. Ketika Paulus memberitakan kabar sukacita. Ketika Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, maka saya beri saudara contoh praktis. Setiap hari coba lakukan ini. 30 menit Anda merenungkan kasih Tuhan. Meditasi kasih Tuhan. Bukan merenung masalah yang Anda alami. Bukan merenung ketakutan yang sedang menghimpit saudara. Dengan cara bagaimana Pak? Saya praktekkan begini. Tadi pagi ambil kunci apa ini? Tadi pagi saya nyanyi lagu ini. All my life you have been faithful. Sama-sama dong. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more. Yes, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu, setiap hari mestinya Anda menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Ironisnya, dengarkan baik-baik. Maka saya minta WL, Anda yang onsite maupun yang online atau mungkin jemaat gereja lain, WL gereja lain yang mendengar khotbah saya, atau Anda yang punya komsel-komsel, pemimpin komsel, dengar baik-baik. Iman jemaat tumbuh kalau mendengar firman kasih karunia. Dengar ini. Iman jemaat timbul kalau mendengar Injil Yesus Kristus. Bukan mendengar masalah, bukan mendengar keluhan, bukan mendengar, saudaraku, lagu-lagu, gini saudaraku, mendengar firman itu, firman bisa dinyanyikan toh, maksud saya gini, kalau kita menyanyikan lagu-lagu tentang temanya, tentang kasihnya, tentang kebaikannya, tentang pengorbanannya, tentang performa dia, itu kita nyanyikan. Iman jemaat mulai tumbuh. Tapi selama ini, Anda coba hitung-hitungan. Berapa banyak persentase lagu yang menceritakan kasih dia kepada kita? Lebih sedikit jumlahnya dibanding lagu-lagu yang berfokus kepada kasih kita kepada dia. Kasihmu kepada Tuhan, sorry bos, sorry bro, abdon. Kasihmu kepada Yesus berubah-ubah. Tapi kasih Yesus kepada kita tidak pernah berubah. Yang setuju tepuk tangannya dong buat Tuhan. Betul? Betul? Anda lihat saudaraku, khotbah lebih banyak khotbah tentang apa?
pengetahuan, tentang motivasi, tentang apalagi saudaraku politik, tentang apalagi saudaraku lucu-lucu, tentang apalagi saudaraku macam-macam. Kenapa bukan firman Injil Yesus Kristus? Yang membuat imanmu bertumbuh, yaitu apa? Firman anugerah. Good news, kabar baik. Pak, Bu dengar. Tapi Pak, saya kalau nyanyi lagu itu saya nangis Pak. Apakah nangis itu berarti sudah pasti Roh Kudus? Belum tentu. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku terus ingin bertemu terus untukmu aku bernyanyi. Ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah dengarkanlah, aku walau hanya dalam mimpi. Mungkin sebagian Anda ketawa. Tapi seorang ibu di Jakarta, Rabu kemarin saudaraku, kami makan sama Petrus. Kalau saya nyanyi lagu ini, ibu itu nangis. Wong saya nggak nyanyi lagu itu aja, dia nangis. Maksudnya apa? Dia masih belum bisa move on. Papahnya meninggal sebulan yang lalu. Saya bilang, Ci harus bisa move on. Papa udah di Firdaus. Saudaraku, saya nyanyi lagu ini dulu SD, saya nangis. Ayah dengarkanlah, karena gue gak pernah lihat papa gue. Bagi sebagian kita yang baru ditinggal ayahnya meninggal, nyanyi lagu ini nangis, mau di kafe nangis. Apalagi saudaraku, Anda anak kesayangan papamu. Artinya nangis belum tentu dari Roh Kudus. Kalau saya nyanyi lagu tentang saudaraku, hari ini Anda lagi banyak masalah nih. Banyak perkara yang tak kucike. Banyak, 1, 2, 3. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa? Anda berkata, ini gue banget Tuhan. Oh iya. Saudaraku, perasaan Anda sedang dipuaskan. Perasaan Anda sedang diberi makan. Tetapi saudaraku, Anda lihat. Itu nggak ngubah apa-apa. Tahukah saudaraku, Yosafat, kalau Anda hari ini dengar. Good news bagi Anda yang sedang ada di dalam permasalahan yang begitu pelik. Anda nggak tahu jalan keluarnya. Anda seperti benang kusut. Anda mikir mau gimana. Anda begitu takut menghadapi hari esok. Yosafat pernah mengalami masalah situasi yang lebih sulit daripada saudara. Dan dia mengeluh kepada Tuhan. Dan dengar baik-baik. Seperti Tuhan belum menolong saudara. Tuhan juga nggak tolong Yosafat. Tuhan seperti diam saja. Kenapa Pak, Bu? Karena Yosafat menyanyikan keluhan dia. Yosafat merenungkan ketakutan dia. Yosafat merenungkan problem dia. Sampai bangkit seorang nabi berkata, Yosafat jangan takut. Berdirilah, nyanyikan. Ambil kunci A. Nyanyikan lagu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan kamu akan melihat pertolongan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. I will bear that I
All my life you have been faithful. Mari, mengaum. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Amen. Yes. Anda tahu Bapak Ibu, Yosafat mengeluh, Yosafat ngomel, Yosafat menceritakan masalahnya. Saudaraku, Tuhan tahu. Sebelum lu cerita masalahmu, Tuhan tahu. Dan apakah Tuhan menolong Yosafat? Enggak, Tuhan enggak. Sampai ada seorang nabi berkata, dan hari ini saya sebagai hamba Tuhan berkata kepadamu, jangan nyanyikan masalahmu. Jangan nyanyikan saudaraku tentang performamu. Jangan saudaraku mengatakan alasan-alasanmu untuk diberkati karena engkau baik. Karena engkau sudah beribadah. Tapi lihat bagaimana pengorbanan dia kepada kita. Bagaimana kasih dia kepada kita. Bagaimana kebaikan dia kepada kita. Waktu engkau merenung, engkau dapat pewahyuan. Nyanyikan itu, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan turun dalam hidup saudara. Amin. Saudara, waktu Anda menyanyikan kebaikan Tuhan, itu enggak ngubah Tuhan, tapi ngubah Anda. Dari tadi, saudaraku yang merenung-renung masalah, merenung-renung ketakutan, sampai Anda hanya merenung kebaikan Tuhan. Anda mempercayai kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, orang lain ditolong, aku juga. Aku akan mengalami pertolongan Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. All my life you have been faithful. Angkat tanganmu, deklarasikan. Oh, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, tepuk tangan. Amin. Saudaraku, dari tadi malam, sepanjang malam dan tadi pagi, saya ambil waktu, maka saya ajarkan buat saudara. Pada waktu Anda mendapat pewahyuan, memahami kasih Allah, itu yang membebaskan hati saudara dari ketakutan. Selama Anda takut, pertolongan Tuhan akan datang. Kenapa? Sebab Anda belum mengenal kasih-Nya dengan sempurna. Maka satu-satunya cara untuk ketakutan itu hilang dari hati saudara. Untuk melepaskan hati saudara dari cengkraman ketakutan. Takut soal masa depan, takut besok duit bagaimana, takut anak istri makan apa. Satu-satunya cara adalah Anda merenungkan dan menikmati kasih Allah. Amin, saudara. Ubah cara Anda memuji Tuhan. Tidak sekedar lagu rohani yang Anda nyanyikan. Karena enggak semua lagu rohani menceritakan kebaikan Tuhan. Banyak lagu rohani menceritakan performa kasih kita kepada Tuhan yang jujur, maaf, sorry, tanpa mengurangi rasa hormat. Kasihmu, kasihku kepada Tuhan berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Iya atau iya? Jujur aja. Iya. Lagi everything is okay. Kamu bisa aja mengasihi Tuhan. Kamu bisa aja haleluya. Bahkan ada orang-orang yang saudaraku everything gak oke, baru dia cari Tuhan. Tapi begitu oke, dia lupa sama Tuhan. Dia lebih banyak ke Pangandaran, ke Puncak, ke Taman Safari, ke Ragunan dan sebagainya. Lupa Tuhan, lupa ibadah. Karena apa? Everything is okay. Tapi waktu nggak oke, baru dia cari Tuhan. Berubah-ubah. Betul apa betul? Tapi kasih Tuhan nggak tergantung situasi kondisi. Kasih Tuhan kepadamu, saudaraku, nggak tergantung saat engkau baik atau tidak baik. Saat engkau sedang nggak taat pun, Dia tetap mengasihi saudara. Anda nggak pernah kehilangan hak sebagai seorang anak. Betul. Bahkan tahukah Anda,
Yakub dipanggil Israel dan dapat berkat. Apa yang diperhitungkan dari Yakub, Pak Gatot, Pak Eko? Apa Yakub baik? No. Papanya dikibuli. Untuk dapat warisan berkat sulung, dia kibuli bapaknya. Dia bohongi abangnya. Setelah kawin, dia bohongi mertuanya. Tapi apakah Bapak lihat, kamu memang benar durhaka? Enggak. Bapak tetap sayang. Kesalahan Yakub tidak diperhitungkan. Saudaraku, jangan pikir Tuhan baik kalau kamu lagi baik. Kamu enggak ke gereja pun, Tuhan tetap baik mengasihi kamu. Bukan berarti alasan kalau gitu minggu depan gak usah ke gereja, kan Tuhan tetap baik. Itu namanya tidak sadar kasih karunia. Roma 8 ayat 4. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan. Saudaraku. Bukan berarti ini untuk merangsang Anda bikin dosa, pikiranmu aja yang kotor. Anggap saudara. Amin. Saya kasih contoh praktis sehari 30 menit. Nyanyikan kasih Tuhan untuk saudara. Ubah, selama ini Anda banyak saat teduh. Bagi yang saat teduh, sering nyanyi kebaikanmu kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Malaikat yang mendampingi Anda tanya, mosok iyo? Benar? Benar? Bisa sepenuh hati? Bisa sepenuh hati? Halo? Coba kita nyanyi. Tuhan mengasihi aku dengan sepenuh hatinya. Yesus mengasihi kami semua dengan segenap jiwanya. Itu benar. Tapi kalau Anda yang nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat tahu saudara. Jangankan malaikat, setan juga tahu. Katanya mengasihi tadi pagi lu saat teduh juga enggak, betul enggak? Makanya Bapak Ibu lebih banyak ingat. Waktu Anda mulai menyanyikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang akan melenyapkan ketakutan dalam diri saudara. Dari tadi malam saya nyanyi lagu ini, kemudian saya nyanyi lagu Ambil Kunci D, saudaraku. Ambil Kunci D. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat tanganmu, katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, waktu saya khotbah, saya beritakan Injil anugerah, berita sukacita, firman kasih karunia. Saya percaya imanmu mulai tumbuh. Yang amin baru 20 orang. Imanmu mulai muncul. Waktu imanmu muncul, saya bisa melihat, maka saya bisa berkata, yang lumpuh pekerjaannya, yang lumpuh rumah tangganya, yang lumpuh keuangannya, yang lumpuh masa depannya, berdirilah tegak di dalam nama Yesus. Dan engkau melihat mujizat mulai terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Maka saudaraku, saya kurang setuju lagu-lagu yang bertemakan tentang problem kita, tentang masalah kita yang kita nyanyikan hari-hari dalam hidup kita. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Firman Kristus artinya firman kabar baik, firman kasih karunia. Amin. Saya minta mulai hari ini, jangan satu hari pun kamu lewati tanpa kamu merenung firman Tuhan. Dengan cara apa? Bisa kamu nyanyikan dengan suara keras tadi. Tuhan Yesus tidak berubah. Bisa. Pak, saya cuma bisa nyanyi lagu King Kong, Pak. Enggak apa-apa. Refnya saja. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Itu. Jangan King Kongnya terus yang dinyanyikan. Refnya. Kok enggak amin Bapak Ibu? Amin. Ambil kunci G lagi. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin sampai engkau percaya. Besar anugerah. Ambil kunci E. Itu yang saya maksud saudaraku. Anda nyanyikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, sampai hatimu percaya. Amin. Ku kan menyanyi. Dipasin dong kuncinya. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihi. Amin. Bahkan di dalam hatimu, ku kan menyembah. Anda nyanyi. Sampai kapan? Sampai hatimu percaya. Kembali ke kunci G. Nyanyikan ini terus. Besar anugerah-Mu, sama-sama. Besar anugerah-Mu,
menyanyi sampai hatimu percaya kasih-Nya besar. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Niscaya waktu Anda terus seperti ini, inilah satu-satunya cara Tuhan membebaskan Anda dari ketakutan. Ketika Anda masih takut, pertolongan Tuhan enggak datang. Percayalah. 2 Tawari 20, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Betul di situ. Terus kemudian saudaraku dia berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau lihat begini, lihat fakta begini. Tuhan enggak mau dengar. Karena Tuhan tahu. Tuhan dengar, tapi pertolongan Tuhan belum datang. Sampai seorang nabi berdiri dan berkata, nyanyikan nyanyian Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu Israel, Yosafat menyanyikan lagu ini. Kebaikan Tuhan, Anda lihat. Tuhan turun tangan. Kenapa? Yosafat nyanyikan lagu ini. Dia menjadi percaya Tuhan tetap menyertai dia. Ketika Anda percaya Tuhan beserta Anda. Tuhan tidak tinggalkan Anda. Tuhan tetap baik. Waktu kamu percaya, disitulah mujizat, kemurahan, kemuliaan Tuhan. Tuhan limpahkan bagi Anda. Amin. Amin. Maka jangan sampai satu hari terlewat. Engkau lalui satu hari tanpa engkau merenungkan kebaikan Tuhan. Seperti tadi saya katakan ada 3 tingkatan. Yang pertama, Anda merenung firman Tuhan dalam hati. Yang kedua, Anda menggumam sampai telinga Anda sendiri mendengar suara Anda. Dan yang ketiga, Anda mengaum, hagah, berteriak sampai orang lain dengar iman Anda. Lewat nyanyian, lewat deklarasi. Apapun orang ngomong, peduli amat. Maka engkau akan melihat, saudaraku, ketakutan yang mencengkeram engkau hilang. Dan waktu ketakutan ini dilepaskan, hatimu dilepaskan dari cengkeraman ketakutan. Seperti jari-jari yang melepaskan selang dari cengkeraman selang yang dicengkeramnya. Anda lihat, suplai damai sejahtera, suplai berkat, suplai mujizat, suplai pertolongan. Tidak ada lagi yang bisa menahannya. Kamu tinggal menerima kebaikan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangannya, tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Boleh makin berdiri saudara. Amin. Saya mau Anda praktekkan ini. Bahkan bagi Anda yang di rumah, yang hari ini sedang ada dalam kesulitan yang begitu luar biasa, seperti nggak ada jalan keluar. Anda takut, Anda meneteskan air mata, Anda khawatir. Dengar, satu-satunya cara untuk ketakutan itu dilepaskan dari hati saudara adalah Anda mendapatkan pewahyuan kasih Tuhan. Setiap hari Anda harus mendapat pewahyuan kasih Allah. Katakan amin. Saya berdoa, boleh padamkan lampunya. Saya berdoa, mari praktekkan. Seperti yang kita praktekkan hari ini, lakukan setiap hari di rumah. Amin. Angkat tangan saudara. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu, tahta Bapa bertuliskan kasih karunia. Semua karena
anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Saya menyerahkan Anda pada firman kasih karunia. Dalam segala kelimpahan. Sampai kau percaya, nyanyikan ini. Sampai orang lain mendengar iman yang kau deklarasikan lewat lagu ini. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Satu dalam besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Angkat tanganmu, bangun imanmu. Besar, bukan bernyanyi sampai hati kami percaya, sampai kami mendengar ada pengharapan di dalam Yesus. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Lagi-lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari, haleluya, angkat kedua tangan, katakan percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Kau turun tangan, menyembuhkan, memulihkan. Kau turun tangan, memulihkanku. Sekali lagi, kau turun tangan, memberkati, haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah. Haleluya. Haleluya, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyerukan setiap lidah, suku bangsa, semua bau dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyerukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi, lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyerukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Lagi. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lagi. All my life. You have been faithful. Mari Bapak Ibu angkat suara, nyanyikan kebaikan Tuhan. All my life. Nyanyi sampai hatimu percaya So, Dia baik, so Dia mengasihi kita. with Every breath that I am able. Lebih lagi. Our goodness, oh God. Hallelujah. All my life you have been fair. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lebih semangat lagi. your goodness is running after, It's running after me. Your goodness is running after
Your goodness is running after, is running Mari Bapak Ibu, after me. lebih lagi katakan haleluya. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. My life right down, and right now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you had been faithful. All my life you had been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness. Jemaat saja berkata all my life. Angkat suara, angkat tanganmu. Sampai orang di sebelahmu mendengar suaramu. Engkau sedang mendeklarasikan Tuhan itu baik bagimu. Dan engkau berjanji, engkau akan menyanyikan setiap hari lagu kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. All my life you have been faithful. Yeah. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness. Sekali lagi. Oh, haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. I will sing of the goodness of Setiap kali ada perasaan takut menyerang engkau, nyanyikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sempurna. Itulah satu-satunya cara engkau terbebas dari ketakutan. Maka dapatkan pewahyuan kasih Allah yang sempurna setiap hari dalam hidup saudara. Apa yang kita praktekkan 20 menit ini, lakukan di rumah setiap hari. Anda duduk diam, Anda mengangkat tangan, Anda menyanyikan, mendeklarasikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat
mujizat, kemenangan terjadi dalam hidup kita. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Sementara Anda menyiapkan, saya berdoa, Tuhan membuka mata hatimu menjadi terang. Tuhan mencelikkan matamu untuk boleh menerima pewahyuan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Yang percaya minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh darahmu, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan sudah membebaskan kami dari cengkraman ketakutan. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Dan mereka yang mengembalikan persepuluhan, Tuhan buka tingkap langit. Berkati mereka. Dan juga sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bapak Ibu silakan membawa persembahan saudara secara cash maupun secara e-money maupun scanning barcode. Ada di layar handphone, layar televisi, layar di depan maupun juga spanduk-spanduk di ruangan ini. Atau di depan kursi Anda juga ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, shalom sekali lagi. Baru depan, yang belakang enggak shalom. Shalom. Iya. Pengumuman saudara, ini juga persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan. Semuanya ada, Anda tinggal scanning barcode ataupun nomor rekening transfer ke nomor rekening yang ada. Satu pengumuman bagi pengurus Komsel, Fresh Sale. Besok jam 9 pagi kita ada, saudaraku, pertemuan Fresh Sale, sebab kita akan mulai bulan Juni, kita akan mulai ada Fresh Sale tatap muka. Back to normal, kembali Fresh Sale tatap muka. Kok enggak amin? Bagi Bapak Ibu pengurus Komsel silahkan hadir, tolong mendaftar, sebab saudaraku bagi yang mendaftar akan disediakan konsumsi free, gratis saudaraku. Ini asli, benar. Amin. Enggak, bukan hoak saudara. Ya, hanya pengurus Komsel. Baik, hari Rabu saudaraku kita ada doa pengerja terbuka untuk seluruh jemaat, sebab ini juga doa untuk negara, untuk kota, untuk keluarga. Kita percaya ada kuasa di dalam doa korporat. Kita doa bersama-sama hari Rabu jam 6 sore di tempat ini. Dan hari Kamis kita ibadah WRC. Untuk apa? Menikmati kasih Tuhan. Sebab semakin kita menikmati kasih Allah, saudaraku, ketakutan hilang dalam diri kita. Saya undang Anda boleh hadir hari Kamis jam 6 sore dalam ibadah WRC. Demikian pengumuman, tidak ada lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pulang, happy Sunday. God bless you. Amin. Shalom Proses People, I grow, I go, and I glorify. Terima kasih sudah beribadah bersama kami, Gereja Betania Fresh Anointing. Sampai jumpa kembali dalam ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Tapi saya juga mau mengajak nih untuk Sobat BFA semua yang masih beribadah secara online untuk kembali hadir dan ibadah bersama kami secara onsite di tempat ini. Karena secara onsite, Sobat BFA semua bisa merasakan kembali hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan pastinya bisa kembali berinteraksi dengan saudara seiman kita. Selain itu, saya juga mau mengajak kembali Sobat BFA semua untuk aktif dalam komunitas Fresh Sale. Karena di sana kita bisa belajar kembali, merenungkan firman Tuhan dan berfellowship bersama saudara seiman kita mengenai tuntunan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala senior kita. Untuk informasi Fresh Sale lebih lengkapnya dapat Sobat BFA menghubungi call center BFA.
Dan untuk tayangan informasi ibadah bisa Sobat WFA semua saksikan setelah video berikut ini. Oke, itu aja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.